sumber TBS itu bisa diketahui asal-usulnya, kemudian penghitungan indeks dan harga juga lebih transparansi, kemudian ada keterbukaan informasi yang sifatnya tidak strictly rahasia untuk bisa dipublish, kemudian juga tidak praktek-praktek tata kelola yang bersih, tidak ada suap dan sebagainya, dan juga yang paling penting adalah mengenai ketulusan itu sendiri. Next. Kami di asosiasi dan di Astra juga sangat berterima kasih kepada pemerintah juga yang juga bekerjasama dengan UNDP untuk membuat RAN KSB untuk fokusnya adalah percepatan dan perkuatan kelapa sawit berkelanjutan di level petani dengan 5 komponen utama, dan saya yakin ini akan sangat membantu untuk bisa tercapainya progres ISPO di negara kita. Next. Ini tadi menurut saya adalah hal yang sangat penting, dan mudah-mudahan ini tidak menjadikan suatu sentimen negatif oleh negara lain, karena yang mengeluarkan sertifikasi nanti adalah sudah lembaga independen yaitu LSIPO, ISPO, di mana kementerian hanya bertugas untuk pembinaan dan pengawasan daripada petani atau pelaku usaha, kemudian menetapkan daripada LSIPO, dan lulus tidaknya sudah ada lembaga tersendiri yaitu KAN yang mengakreditasi, sehingga skema ini kami semua berharap akan bisa fair, dan tentunya bisa diterima di global. Next. Ini adalah gambaran mengenai progres ISPO di negara kita, karena kami di GAPKI dan kami sangat concern di sini. Dari 841 sertifikat yang sudah dikeluarkan, anggota GAPKI sekitar 65% atau 542 perusahaan. Dan kita juga senang atau bangga ternyata smallholder juga sudah ada yang sertifikasi sekitar 24 atau 3%. Pencapaian daripada CPO juga kita sudah mendapatkan 13,6 juta, GAPKI-nya sudah 10 juta, jadi teman-teman GAPKI sudah 10 juta. Ini ada sekitar 30% dari total produksi CPO Indonesia. Kemudian luas tertanam juga demikian, kami sudah bisa di GAPKI 3,4 juta dari 4,9 juta, artinya sekitar 30% dari luasan sawit Indonesia yang 16,38 itu tersertifikasi. Next. Nah, ini langkah-langkah yang kami jalankan di GAPKI sebagai mitra pemerintah untuk mensukseskan ISPO ini. Yang pertama adalah terus aktif melakukan konseling, melakukan klinik dan sosialisasi secara offline pada saat itu, sebelumnya yaitu di permentan yang sebelumnya. Di 11 cabang GAPKI sudah kami lakukan. Terlibat aktif dalam penyusunan RAN KSB kemarin, anggota GAPKI juga aktif, kami aktif di sana. Kemudian juga ikut serta apabila tim RAN KSB turun ke lapangan untuk sosialisasi, teman-teman GAPKI juga aktif. Kemudian kaitannya dengan New ISPO ini, kami juga sudah mandiri terus melakukan sosialisasi kepada anggota dengan melibatkan para instansi terkait, dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Ini adalah kiprah kami di asosiasi bagaimana percepatan ISPO. Dan di Astra sendiri, Astra tidak ada tawar-menawar, apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pasti akan kami jalankan dan kami akan comply secepatnya. Next. Nah, ini bicara mengenai ISPO, tantangan yang kami hadapi untuk seluruh pelaku usaha. Yang pertama adalah traceability daripada rantai pasok ini merupakan satu tantangan. Ini perlu waktu yang cukup panjang karena tidak hanya mengetahui asal-usul daripada TBS yang kita olah, tapi juga mengenai perbaikan tata niaga. Harapannya ada loyal daripada para petani, baik itu swadaya maupun petani plasma, itu tidak pindah-pindah tempat lah. Jadi ini ada challenge tersendiri bagaimana kita membina mereka sehingga mereka punya loyal yang tinggi kepada perusahaan intinya. Kemudian yang kedua adalah para pekebun kita saat ini masih sangat kesulitan untuk sertifikasi. Ini terkait dengan masalah legalitasnya, terkait dengan masalah kelembagaan, baik itu keaktifan maupun pembentukan awal, dan juga pendanaan dan perizinan. Untuk pendanaan ini mungkin nanti dari BPDPKS juga bisa mengalokasikan anggarannya untuk masalah ISPO ini, dan GAPKI nanti akan bersurat resmi dan berkoordinasi intens dengan BPDPKS supaya ada
budget yang bisa kami nikmati dan dalam rangka untuk mendorong petani-petani ini bersertifikat. Kemudian yang ketiga juga masalah pengelolaan gambut dan kebakaran lahan juga masih menjadi isu yang sangat sensitif. Jadi meskipun kita ISPO dapat, tetapi kalau masih ada isu-isu kebakaran lahan juga menjadi hal yang negatif dan tentu menjadi PR kita bersama untuk menjaga dan memastikan tidak ada namanya kebakaran lahan. Kemudian yang kami rasakan saat ini adalah keterlibatan kerjasama antar para pihak itu perlu kita bangkitkan di tempat kita ini, baik itu pemerintah dengan asosiasi, dengan pelaku usaha maupun dengan NGO, bagaimana ini bersinergi satu pemahaman sehingga sama-sama mengamankan industri kelapa sawit ini. Nah, melalui webinar-webinar dengan berbagai topik, saya berharap ya semua komponen yang ada di negara kita, juga NGO dan sebagainya itu mempunyai satu pemahaman bahwasanya sawit ini adalah sesuatu yang powerful yang harus dilindungi dan harus diperjuangkan sampai kapanpun. Kemudian challenge yang berikutnya adalah bagaimana ISPO ini bisa menjadi platform sustainable palm oil yang bisa diterima oleh global. Jadi itu dari kami, concern kami mengenai keberlanjutan. Jadi di simpel aja, keberlanjutan adalah ISPO, ISPO adalah keberlanjutan. Dan ISPO ini adalah benteng terakhir, pertahanan terakhir yang harus kita perjuangkan supaya kelapa sawit ini tetap lestari dan tetap bertahan di negara kita sebagai kontributor utama pendapatan negara. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Mas Tovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi Sugeng atas paparan yang sangat baik dan komprehensif. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Pak Hadi juga beliau bertanggung jawab juga untuk program percepatan dan implementasi ISPO untuk anggota GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi bahwa tantangannya itu menjadi dua. Yang pertama itu kita tantangan di luar, bagaimana kita meyakinkan negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju ya Pak, Eropa, Amerika, yang selama ini Eropa juga menjadi salah satu pasar kita, bahwa standar keberlanjutan yang ada di dalam ISPO itu tidak berbeda dengan standar-standar keberlanjutan yang diinisiasi oleh negara-negara maju tersebut. Nah ini tantangan. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana teman-teman smallholders atau petani itu sebagai pemegang sekitar 43% dari total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ini juga memiliki komitmen yang sama, dan juga perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit ini bisa membantu teman-teman petani ini untuk juga mendapatkan sertifikasi ISPO. Nah ini tantangan yang menurut saya akan sangat berat, dan tentu banyak pihak yang harus terlibat di dalam proses tersebut. Sudah banyak pertanyaan Pak Adi, tapi nanti akan saya bacakan pada sesi Q&A. Terima kasih Pak Adi Sugeng. Kemudian pembicara kita ketiga, saya mengundang dengan hormat Mas Muhammad Iksan Saif, peneliti dari Strengthening Indonesian Sustainable Palm Oil ya. Jadi Strengthening for Indonesian Sustainable Palm Oil. Mas Saif, 15 menit saya persilakan waktunya, tapi sebelumnya kalau boleh saya meminta diperkenalkan juga ini lembaganya Mas. Jadi mungkin banyak di audiens ini yang baru pertama kali mendengar lembaga yang di mana Mas Iksan aktif saat ini. Terima kasih, kami persilakan Mas. Silakan teman-teman panitia bisa dibantu untuk unmute. Silakan Mas Iksan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topan atas waktu yang diberikan. Mungkin saya izin untuk share screen secara langsung ya, karena tadi sepertinya pas dibantu share screen PPT-nya banyak yang pecah sehingga tidak terbaca. Sebentar saya share screen. Bisa dibantu panitia.
Silakan Mas Jackson. Ya, ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Iksan. Di sini saya mewakili program Sustainable Palm Oil Support Indonesia atau biasa disebut SPOSI. Ada sebuah program yang dikelola oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Nanti juga di presentasinya akan saya jelaskan kira-kira program ini bergerak di mana. Nah, jadi kami dari program SPOSI juga melakukan beberapa studi terkait BBN, bahan bakar nabati yang berbasis sawit, yang juga akan kami sampaikan karena kami kira rasanya relevan dengan webinar pada siang hari ini. Jadi outline untuk presentasi pada siang hari ini adalah terbagi menjadi dua topik besar. Yang pertama adalah terkait kebijakan BBN sawit di Indonesia, bahan bakar nabati. Kemudian yang kedua adalah kami akan memaparkan SPOSI dan bagaimana SPOSI memandang terkait sektor sawit berkelanjutan di Indonesia. Dan presentasi ini juga dibangun dari hasil studi-studi yang sedang maupun yang sudah kami lakukan, dan juga studi-studi tersebut sudah dipublish dan juga yang belum dipublish. Nah, jadi pertama kita akan berbicara terkait kebijakan BBN sawit di Indonesia. Nah, ini berasal dari studi yang sebenarnya sedang kami lakukan. Jadi kita bisa lihat dari grafik ini bahwa produksi biodiesel sawit yang merupakan BBN atau bahan bakar nabati yang utama di Indonesia saat ini, itu trennya cenderung naik terus ya. Itu bisa kita lihat total produksinya dari garis yang berwarna biru. Kemudian jika dilihat dari garis yang berwarna abu-abu dan garis yang berwarna orange, itu kita bedakan yang produksi domestik dan yang untuk ekspor. Di mana produksi ini dimulai sejak tahun 2008-an ya, sehingga jika kita lihat secara time frame keseluruhan, produksi biodiesel sawit ini terjadi di dua periode pemerintahan yang berbeda, yaitu sejak tahun 2009 sampai 2014 itu mulai implementasinya, yaitu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2014 hingga sekarang. Dan ini adalah bentuk dari tren produksinya. Dan jika kita mengamati dari grafik ini, jika kita lihat pada periode Presiden SBY, kecenderungan dari produksi biodiesel ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ekspor, sementara kecenderungan itu berubah di masa Presiden Jokowi, di mana kemudian ternyata kita bisa lihat garis yang berwarna abu-abu, yaitu penggunaan biodiesel untuk domestik itu melampaui untuk ekspor, bahkan ekspor cenderung terus menurun. Nah, ini akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kira-kira apalagi perbedaan antara kedua pemerintahan tersebut di dalam mengelola pengembangan kebijakan biodiesel, dan juga kira-kira apa penyebabnya. Nah, jika kita lihat di masa pemerintahan Presiden SBY, ini ada beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan. Jadi pemerintahan Presiden SBY ini meletakkan inisiatif pertama kali di mana BBN akhirnya ditetapkan sebagai salah satu energi terbarukan yang akan dikembangkan. Jadi pertama kali masuk di dalam planning development untuk sektor energi di Indonesia. Itu melalui peraturan Presiden nomor 5 2006 terkait KEN atau Kebijakan Energi Nasional. Kemudian tindak lanjutnya adalah dikeluarkannya Inpres nomor 1 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan BBN. Kemudian dari Inpres tersebut kemudian dibentuklah Timnas Pengembangan BBN yang bertugas untuk melakukan pilot studi dan juga peta jalan pengembangan BBN, dan selanjutnya juga diturunkan beberapa peraturan-peraturan teknis, terutama peraturan Menteri ESDM terkait yang memuat target mandatori campuran BBN. Nah, di masa pemerintahan SBY ini kita bisa melihat bahwa terjadi 3 revisi Permen ESDM yang mengatur tentang target bauran BBN.
Dan ini terus berubah dan akhirnya sekarang di zaman Jokowi juga kembali berubah. Perubahannya itu sangat cepat, tidak tahu kenapa ya, seperti ada perubahan komitmen gitu di setiap tahunnya, di tahun 2008, 2013, hingga akhirnya 2014. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita belajar dari pengembangan kebijakan BBN dari masa pemerintahan Presiden SBY? Jadi ketika SBY seperti yang kami utarakan sebelumnya bahwa SBY meletakkan inisiatif pertama untuk pengembangan BBN, pengembangan BBN itu tidak diarahkan pada biodiesel sawit seperti yang kita rasakan pada hari ini bahwa pengembangannya lebih banyak ke biodiesel sawit, tapi diarahkan kepada berbagai macam jenis BBN, termasuk bioetanol dan juga biodiesel. Untuk bioetanol, bahan bakunya itu ditujukan untuk tebu dan singkong, sementara untuk biodiesel itu ditujukan bahan bakunya adalah jarak pagar dan sawit. Namun ketika implementasi awal, ternyata untuk menyediakan bahan baku berupa tebu dan singkong, terdapat kebutuhan kompetisi antara kebutuhan untuk produksi energi melalui BBN dan juga kebutuhan untuk pangan. Karena struktur dari pertanian tebu dan singkong itu terdiri dari banyak sekali petani, berbeda dengan sawit gitu ya. Sawit ada petani, ada perusahaan. Kalau misalkan tebu dan singkong ini banyaknya petani dan petani sudah terikat dengan kontrak, sehingga pasokannya itu sudah tetap gitu, sehingga ketika ada yang kita butuhkan untuk produksi bioetanol, harga bahan bakunya akan sangat tinggi, sehingga biaya produksi untuk bioetanol dari tebu dan singkong sangat tinggi juga. Kemudian terkait untuk biodiesel, selain sawit itu diperuntukkan juga bahan bakunya dari jarak pagar, tetapi lagi-lagi jarak pagar ini di Indonesia belum ada perkebunan jarak pagar yang intensif, sehingga lagi-lagi karena bahan bakunya langka, menjadi mahal, dan biaya produksinya juga tinggi. Sehingga pada akhirnya komoditas yang paling efisien untuk dijadikan BBN adalah sawit. Dan akhirnya semenjak itu implementasi kebijakan BBN di Indonesia akhirnya difokuskan pada biodiesel sawit. Namun di dalam keberjalanannya di masa pemerintahan Presiden SBY, pemenuhan target mandatori biodiesel ini gagal terpenuhi. Dan meningkatnya seperti tadi, trennya adalah cenderung untuk memenuhi pasar ekspor. Kira-kira mengapa? Yang pertama adalah kenapa di domestiknya gagal terpenuhi targetnya, target baurannya, adalah karena ternyata penyediaan subsidi dari APBN sangat terbatas sehingga tidak menutupi biaya yang jika produsen memproduksikan biodiesel untuk dijual di dalam negeri. Karena pada saat itu subsidinya masih berasal dari APBN, sehingga ada tarik ulur antara kepentingan untuk penyediaan subsidi BBM dan untuk BBN. Karena subsidi BBM kan sudah lama sekali ya, dari zaman dahulu gitu. Kemudian ada substitusi yang baru BBN dan membutuhkan subsidi yang lebih besar, sehingga terjadi tarik ulur yang mana nih harus dialokasikan subsidinya, sehingga kemudian pada akhirnya subsidi untuk BBN cenderung kurang dan tidak bisa dijual di dalam negeri. Kemudian juga itu didukung fokus produsen biodiesel untuk mengembangkan pasar ekspor juga didukung dari kebijakan pemerintah yang pada akhirnya yang melakukan pengurangan pajak ekspor untuk biodiesel. Yang mana pengurangan pajak ekspor biodiesel ini sebenarnya tidak konsisten dengan niatan awalnya untuk membangun BBN dalam negeri. Jadi adanya inkonsistensi dalam policy menyebabkan akhirnya fokusnya ke luar negeri. Nah, sementara kalau kita masuk ke masa pemerintahan Presiden Jokowi, juga seperti masa Presiden SBY, ada beberapa peraturan penting yang dikeluarkan terkait pengembangan BBN, atau sekarang mulai spesifiknya ke biodiesel sawit berarti. Salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 24 2015 dan juga Perpres 61 2015 yang menjadi dasar pembentukan BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Selain itu juga ada peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian, salah satunya adalah Permen SDM nomor 29 2015 yang mengatur bagaimana supaya selisih
HIP atau harga indeks pasar dari biodiesel dengan harga solar subsidi itu bisa ditutupi atau insentifnya atau subsidinya diperoleh dari dana BPDPKS. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 114 2015 yang mengatur besar pungutan yang progresif sesuai dengan harga komoditas sawit global. Dan peraturan-peraturan ini sebenarnya sudah mengalami banyak revisi, yang saya tulis sudah peraturan pertama. Kemudian juga ada selanjutnya peraturan ESDM nomor 12 2015 yang kembali mengupdate atau merevisi target mandatori bauran dari kami di Indonesia. Dan seperti tadi kita lihat bahwa ternyata ketika di masa periode pemerintahan Presiden Jokowi, penggunaan biodiesel sawit itu terakselerasi secara tinggi tadi ya kalau kita lihat di grafik. Nah itu sangat dipengaruhi karena kesediaan alokasi subsidi yang cukup yang bersumber dari luar APBN, yaitu dari dana pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh BPDPKS. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh itu. Nah ini perubahan target bauran BBN di Indonesia di masa Presiden Jokowi. Dan pemenuhannya melebihi target, bahkan jika misalkan kita ambil contoh untuk transportasi non-PSO, di tahun 2020 itu target baurannya adalah 30% atau B30. Tapi ternyata pada kenyataannya tahun B30 itu sudah bisa dicapai di tahun 2019. Jadi sangat terakselerasi. Dan rencana ke depannya dari pemerintahan Presiden Jokowi adalah peningkatan campuran biodiesel, seperti selanjutnya ada B40 hingga katanya juga akan ada B100, dan juga pengembangan green fuel. Green fuel ini substitusi juga untuk BBM dan juga untuk biodiesel sebelumnya. Tapi tidak hanya untuk jenis diesel tidak hanya untuk jenis diesel, tapi green fuel juga bisa menghasilkan substitusi untuk gasolin dengan adanya green gasolin dan juga aftur untuk aviasi seperti green aftur. Dan pengembangan green fuel ini sudah masuk sebagai proyek strategi nasional di dalam RPJMN 2019-2024. Dan saat ini proyek percontohan untuk pengembangan green fuel ini sudah dilakukan di kilang Pertamina di Pelaju dan Cilacap. Namun salah satu isu yang muncul adalah dana insentif atau subsidi yang dibutuhkan untuk produksi green fuel ini akan lebih tinggi dibandingkan dana subsidi biodiesel. Mengapa? Karena HIP green fuel ini ternyata lebih tinggi ya, sekitar 14.000 sampai 17.000 rupiah per liter. Sementara jika biodiesel itu kan hanya 10 sampai 11.000 per liter. Jadi subsidinya bisa 2 kali lipatnya. Dan juga selain itu yang perlu diperhatikan juga adalah kemungkinan jika nanti selanjutnya akan green fuel ini dikembangkan, akan ada perubahan struktur rantai pasok dan juga aktor yang terlibat di dalam rantai pasok tersebut. Karena selama ini jika kita perhatikan produsen biodiesel sawit itu biasanya mereka yang mendapatkan subsidi atau insentif dari BPDPKS. Sementara Pertamina hanya berlaku sebagai off-taker dan mendistribusikannya ke masyarakat melalui SPBU-SPBU-nya yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara jika nanti proyek green fuel memang bisa dilaksanakan, Pertamina sepertinya tampak melalui proyek percontohan yang dilakukan oleh Pertamina, tampaknya Pertamina akan menjajaki untuk menjadi produsen langsung. Sehingga di situ kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan perubahan struktur aktor di dalam rantai pasok BBN jika green fuel nanti akan dikembangkan. Mas Iksan bisa lebih cepat, 3 menit lagi. Oh ya, baik. Ya, nah kira-kira di sini juga kita melihat kira-kira pendorong pengembangan BBN sawit itu apa saja. Yang pertama adalah ingin memperbaiki ketahanan energi dan defisit neraca perdagangan, karena jika kita lihat di grafik ini terlihat bahwa di awal tahun 2000-an Indonesia itu menjadi net oil importer, sementara subsidi BBM kita itu terus tinggi karena konsumsi BBM kita terus tinggi. Sementara itu bisa dilakukan ketika penerimaan negara besar dari BBM, dari
ekspor minyak. Tapi kemudian karena kita menjadi net oil importer, ada kebutuhan bagi negara untuk mengurangi impor, sehingga produksi BBN dalam negeri dari sawit adalah salah satu solusi. Kemudian adalah menjaga harga sawit global akibat kontroversi sawit global dan kelebihan pasokan minyak sawit. Jadi di sini kita bisa melihat dari grafik ini bahwa kecenderungan harga sawit global CPO itu cenderung turun terus trennya, sementara produksi terus meningkat. Nah di sini kita bisa mengindikasikan adanya oversupply pasokan minyak sawit, sehingga menciptakan pasar dalam negeri adalah salah satu solusi untuk menjaga harga sawit global. Namun ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan di dalam pengembangan BBN sawit ini. Yang pertama adalah kemampuan dana BPDPKS untuk terus mensubsidi biodiesel dan juga green fuel ke depannya. Itu perlu diperhatikan ya, karena seperti tadi tarif pungutan ekspor sawit itu progresif. Jadi ada masa-masanya ketika harga komoditas sawit sedang turun, tarif pungutan itu bisa nol, sehingga itu mempengaruhi kapasitas BPDPKS untuk membiayai subsidi BBN. Kemudian kompetisi pasar antara biodiesel, green fuel, dan electric vehicle, yang mana jika kita lihat tiga teknologi ini sebenarnya berkontribusi untuk mendukung mitigasi perubahan iklim, tapi kemudian bagaimana tiga teknologi ini bisa berintegrasi, itu kita belum melihat bagaimana ya, jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kebutuhan akan lahan. Jadi semakin meningkatnya BBN, jadi nanti penggunaan sawit untuk sektor energi akan terus meningkatkan kebutuhan, maka akan meningkatkan tekanan kebutuhan akan lahan. Nah sebenarnya solusinya adalah replanting ataupun intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas sehingga tidak perlu ekstensifikasi. Nah itu salah satu pertimbangan. Nah ini hal-hal ini sudah kami tulis melalui studi kami dan bisa diklik di link ini. Ya, terima kasih Mas Iksan. Dan selanjutnya, waktunya sudah habis ya? Bisa Oh gitu. ini atau bisa saya kasih 1 menit lagi tambahan untuk slide Oke, terakhirnya. 1 ya. menit ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang, jadi tadi saya memperkenalkan ke salah satu studi terkait biodiesel. Ini studi ini selanjutnya adalah apa yang SPOSI lakukan. Jadi sebenarnya yang banyak SPOSI lakukan itu sejak tahun 2001 itu adalah peningkatan legalitas bagi sawit rakyat dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, peningkatan produktivitas sawit rakyat, dan peningkatan pemenuhan standar keberlanjutan, dan juga peningkatan keberterimaan pasar internasional. Jadi yang lebih banyak ditekankan oleh program-program SPOSI adalah membantu sawit rakyat ataupun petani untuk bisa meningkatkan pemenuhan aspek keberlanjutannya. Kenapa sawit rakyat atau petani itu penting? Karena jika kita lihat dari luasan perkebunan sawit di Indonesia yang terus meningkat, di sini kita bisa melihat totalnya yang warna kuning, yang perusahaan swasta warna abu, yang biru ini adalah sawit rakyat atau petani. Kita melihat bahwa ternyata luasannya itu hampir sama gitu ya, yang mendominasi itu adalah perusahaan swasta dan petani. Jadi jika kita jadi ini menyimpulkan bahwa kedua kelompok aktor ini memiliki peran dan potensi yang sangat besar jika kita ingin meningkatkan pemenuhan aspek keberlanjutan dari komoditas sawit Indonesia. Oke, Mas Iksan. Jadi sudah atau gimana? Boleh lanjut. Jadi gini, mohon maaf karena masih ada 2 pembicara lagi yang harus kita beri kesempatan. Jadi nanti slide yang belum disampaikan oleh Mas Iksan bisa disampaikan saat sesi Q&A. Terima kasih Mas Iksan atas waktunya, dan mohon maaf saya harus disiplin dengan waktu. Siap. Oke, selanjutnya langsung saya mengundang dengan hormat Pak Edi Wibowo, Pelaksana Tugas Direktur Kemitraan BPDB Kelapa Sawit. Mohon maaf Pak Edi, tadi tidak saya sapa karena Bapak masih ada another meeting, jadi saya sapa sekarang. Semoga sehat selalu Pak Edi. Ya, makasih Pak Topan. Ya. Monggo Pak, langsung Pak, 15 menit sampai 20 menit Pak. Terima kasih. Bisa langsung? Ya, silakan Pak, langsung. Teman-teman bisa dibantu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera semua. Yang saya hormati Bapak semua teman dari terima kasih pada Ibu Sawit sudah menginisiasi kegiatan FGD pada siang hari ini, dan sesuai dengan topik kita akan sampaikan terkait dengan peran BPDPKS dalam mendukung industri kelapa sawit yang berkelanjutan ya. Jadi next mungkin beberapa hal yang akan kami sampaikan di sini adalah terkait dengan capaian kerja BPDPKS terutama di tahun 2020.